Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meme Mulyani, NIM 1904110090, mata kuliah Fikih Muamalat, dosen Ibu Fitri Faijah MH, kelas PBSC semester 2. Di sini saya akan membahas ruang lingkup akad. Pengertian akad. Secara umum, akad adalah segala yang diinginkan dan dilakukan oleh kehendak sendiri atau kehendak dua orang atau lebih yang mengakibatkan berubahnya status hukum objek akad atau maqud alaih. Rukun-rukun akad. Menurut jumhur fuqaha, rukun akad terdiri atas 1. Akid orang yang berakad atau bersepakat. 2. Maqud alaih, yaitu benda-benda yang diakadkan. 3. Madahu al-aqd, yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. 4. Sikhat al-aqd, yang terdiri atas ijab dan qabul. Syarat-syarat akad. Syarat terbentuknya akad. Dalam hukum Islam, syarat ini dikenal dengan nama al-syurut al-in'iqad. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, ialah 1. Pihak yang berakad atau akidain disyaratkan tamyiz. 2. Objek akad dapat diserahkan, dapat ditentukan, dan dapat ditransaksikan, atau benda yang bernilai dan dimiliki. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarat. Syarat keabsahan akad adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat in'iqad tersebut dipenuhi. Antara lain, 1. Pertanyaan kehendak harus dilaksanakan secara bebas, maka jika pertanyaan tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap batal. 2. Penyerahan objek tidak menimbulkan madlarat. 3. Bebas dari gharar, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad. Bebas dari riba. Macam-macam akad. Adapun yang termasuk macam-macam akad adalah 1. Akad munjid, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad. 2. Akad mu'allaq ialah akad yang dilaksanakan pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran. 3. Akad mudhab, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan. Berakhirnya akad. Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan barangnya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan atau kafalah, akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar. Berakhirnya akad dapat disebabkan karena fasak, kematian, atau karena tidak adanya pihak lain dalam akad mauquf. Kesimpulannya, akad adalah segala yang diinginkan dan dilakukan oleh kehendak sendiri atau kehendak dua orang atau lebih yang mengakibatkan berubahnya status hukum objek akad atau maquf alaih. Rukun akad yaitu akid, maqud alaih, manhu al-aqd, dan syihat al-aqd. Macam-macam akad yaitu akad munjid, akad mu'allaq, dan akad mudhaf. Akad dan konsekuensi hukumnya meliputi syarat in'iqad, yaitu persyaratan yang berkenaan dengan berlangsung atau tidak berlangsungnya akad. Persyaratan ini mutlak harus dipenuhi bagi keberadaan akad. Syarat syihah atau sah
adalah syarat yang ditetapkan oleh syara yang berkenaan dengan ada atau tidaknya akibat hukum. Syarat nafat adalah persyaratan yang ditetapkan oleh syara berkenaan dengan berlaku atau tidak berlakunya sebuah akad. Dan syarat nafat adalah persyaratan yang ditetapkan oleh syara berkenaan dengan berlaku atau tidak berlakunya sebuah akad, berakhirnya suatu akad, yaitu apabila suatu akad telah tercapai tujuannya. Pertanyaannya, 1. Di masyarakat kita terjadi jual beli barang yang diharamkan, dan itu terjadi ma'ruf sekarang. Benda itu diharamkan, yaitu jual beli ulat, cacing, semut, ular, makanan burung, bahkan harganya sangat mahal. Itu sudah jelas niatnya membeli ulat, semut, atau ular, bukan ongkos menangkap atau ongkos membungkus barang. Bagaimana hukum jual beli barang tersebut? Untuk makanan burung, jawabannya, hukum terdapat khilaf. Beda pendapat di kalangan ulama, ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan karena ada unsur manfaatnya. Pertanyaan nomor 2, bagaimana hukum jual beli kulit binatang yang tidak halal dimakan seperti ular, macan, dan sebagainya? Apabila hukumnya haram, apakah ada jalan yang membolehkannya? Jawabannya ialah menjual belikan kulit binatang yang tidak halal dimakan sebelum disamak itu hukumnya tidak sah, karena kulit tersebut masih najis kecuali dengan cara pemindahan tangan dari ketentuan atau tidak dimaksudkan secara khusus. Demikian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.